Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Niti Milani, tutor mapel ilmu pengetahuan sosial. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang perlawanan bangsa Indonesia. Nah, yang pertama ada di perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Nah, perlawanan rakyat Maluku ini terhadap Belanda itu dipimpin oleh Thomas Matulesi atau disebut dengan Patimura itu pada tahun 1817. Nah, sedangkan perlawanan rakyat Saparua itu menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lainnya untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku. Nah, Belanda pun mendatangkan pasukan dari Jawa, ratusan orang pun gugur dalam pertempuran, dan Patimura pun akhirnya berhasil ditangkap oleh Belanda. Kemudian pemimpin Maluku digantikan oleh Martha Christina Tiahu, yaitu seorang pejuang perempuan, tapi sayangnya dia juga ditangkap oleh Belanda. Nah, akibat pemberontakan ini, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan ketat rakyat Maluku, itu terutama rakyat Saparua, mm, dihukum berat oleh Belanda, yang mana monopoli rempah-rempah itu diberlakukan kembali oleh pemerintahan Belanda. Berikutnya yaitu perlawanan rakyat Jawa, yang mana Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda itu pada tahun 1823 sampai 1830. Nah, perlawanan ini dibantu oleh Sento Alibasa Prawiridiljo, Kiai Mojo, dan Pangeran Mangkubumi. Nah, untuk menghadapi pasukan Diponegoro, itu Belanda melakukan strategi untuk memperlemah kekuatan musuh, yang mana mereka mengangkat kembali Sultan Sepuh yang disebut dengan Hamengkubuwono II. Nah, ini bertujuan agar para bangsawan yang membantu Diponegoro itu kembali ke istana. Jadi, tahun 1830 itu Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal De Cook di Magelang. Namun, De Cook itu berkhianat. Jadi, Pangeran Diponegoro itu ditangkap dan diasingkan ke Manado. Nah, setelah itu dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Selanjutnya yaitu di perlawanan rakyat Sumatera Barat atau Minangkabau. Nah, ini awalnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Belanda itu berkobarnya di Minangkabau. Nah, yang mana perlawanan ini terhadap pemerintah Hindu Belanda itu dimulai dengan adanya perang saudara antar kaum adat dan kaum Paderi. Nah, pada mulanya pimpinan Paderi ini dipegang oleh Tengku Nengrenceh, kemudian oleh Datuk Bandaharo, Tuanku Pasaman dari Makin Basah. Nah, Malim Basah kemudian itu dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Nah, kemudian berkobarnya perang di Ponorogo itu memaksa Belanda untuk melakukan perdamaian dengan kaum Paderi. Nah, setelah perang di Ponorogo berakhir, Belanda melakukan serangan, bahkan Belanda berhasil merebut markasnya Paderi di Bonjol. Nah, setahun setelah itu, kemudian adat bersatu dengan kaum Paderi eh, pada tahun 1833. Nah, mereka berhasil merebut kembali kota Bonjol. Nah, jadi di tahun 1837, Bonjol kembali direbut oleh Belanda dan Imam Bonjol pun ditangkap dan dibuang ke Ambon kemudian ke Minahasa. Dan yang terakhir itu ada di perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda, yang mana Aceh diserang oleh Belanda itu pertama kalinya dengan 3.000 tentara itu pada tanggal 15 April 1873. Nah, yang mana serangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Kohler itu yang tewas di pekarangan Masjid Besar. Nah, pada masa itu muncullah Tengku Umar yang didampingi istrinya yaitu Cut Din, yang mana beliau juga ikut melakukan penyerangan terhadap Belanda. Nah, kala itu Tengku Umar berpura-pura menyerah, tetapi ISIS dengan cepatnya menyerang Belanda setelah diberikan senjata lengkap. Nah, kemudian Dr. Snots Hartgronje dalam bukunya The Edgehers, beliau mengusulkan bahwa rakyat Aceh itu harus diadu domba antara golongan Teuku yaitu bangsawan dan Tengku yaitu ulama, kemudian diserang habis-habisan. Nah, tugas tersebut itu diserahkan kepada Kolonel JB
van Horst yang segera membentuk Livos Marsos, yang mana pasukan gerak cepat. Nah, satu persatu para pemimpin Aceh gugur dan menyerah. Nah, hingga akhirnya Tengku Umar gugur di Meolabo. Sekian pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan kita.